Hai sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan cerita film Soulen dari episode sebelumnya. Setelah pertarungan Tangsan melawan Qian Renshui tempo hari, setelah berjuang keras, Tangsan pun berhasil membawa pergi Kaisar Shuye dari istananya. Kemudian Kaisar Shuye pun diobati oleh Yang Budi dan juga Du Gubo. Setelah diobati, beberapa saat kemudian akhirnya kondisi Kaisar pun semakin membaik. Namun, Yang Budi menerangkan jika Kaisar tetap tak akan bertahan lama karena racun di tubuhnya sudah sangat lama. Hal tersebut menyebabkan organ tubuhnya banyak yang hancur. Mungkin saja Kaisar hanya bisa bertahan 2-5 tahun. Sui Beng pun menjadi sangat marah karena ulah Xian Renshui yang selama ini menyamar menjadi Sui Qinhe. Di sisi lain, Tang San pun menceritakan semuanya kepada Ning Fengji yang merupakan dari ayah Rongrong. Ning Fengji pun sangat terkejut karena waktu pertama kali ia mengajar Sui Qinhe, martial soul-nya adalah angsa kerajaan. Ning Fengji juga mempertanyakan mungkinkah Sui Qinhe juga mempunyai martial ganda. Akan tetapi Xiaogang membantah hal tersebut. Xiaogang menerangkan jika rumornya di Aula Wun ada 6 tulang roh yang sudah diwarisi selama beberapa generasi. 6 tulang roh yang merupakan satu set pelengkap yang berumur 100.000 tahun. Salah satu tulang rohnya memiliki kemampuan untuk menyamar. Mungkin saja Qian Renshui menggunakan salah satu tulang roh tersebut. Tang San dan juga Ning Fengji pun semakin terkejut karena satu tulang roh saja sudah membuat Renshui menjadi sangat kuat. Apabila 6 tulang roh itu dipakai sekaligus, maka pastinya Aula Wun akan menguasai seluruh benua. Namun, konon katanya untuk menggunakan seluruh tulang roh tersebut seseorang harus mencapai level 100 terlebih dahulu. Akan tetapi level 100 hanya ada dalam legenda, belum ada satupun yang berhasil sampai ke level tersebut. Di sisi lain di keadaan Qian Renshui, Renshui sangat stres karena kekalahannya dari Tang San. Lalu Dolu Ular menyuruh untuk menyebarkan berita jika Kaisar sudah mati saja. Akan tetapi Renshui tidak setuju dengan hal tersebut. Ia yakin kalau Tang San sudah menyembuhkan Kaisar. Oleh sebab itu, salah satu jalan sekarang adalah menyerang ke Kekaisaran Tiando untuk melemahkan kekuatan mereka. Renshui pun memanggil seluruh pasukan Aula Wun untuk menghancurkan keluarga Kekaisaran Tiando. Jika tidak, keadaan akan menjadi lebih buruk. Dan setelah urusannya selesai, Renshui pun menitahkan mereka untuk segera meninggalkan kota Tiando. Xiaogang pun sangat cepat langsung bisa menebak pergerakan Renshui selanjutnya. Beberapa jam kemudian, Tang San dan yang lainnya pun segera kembali ke Kekaisaran. Namun sayangnya mereka sudah terlambat. Mayat-mayat prajurit sudah berjatuhan di Kekaisaran. Dan di tembok istana tertulis dengan darah bahwa Renshui akan segera kembali membalaskan dendam kepada Tang San. Setelah hal tersebut, Renshui pun datang kepada Bibi Dong di Aula Wun. Renshui pun sangat marah karena menurutnya kekalahan ini adalah karena Bibi Dong yang terus mendesaknya untuk segera bertindak. Renshui pun memanggil Bibi Dong menjadi kakak yang membuat Bibi Dong pun sangat marah. Tampaknya Renshui tidak mau mengakui Bibi Dong sebagai ibunya. Ia hanya mengakui satu kerabat di dalam hidupnya, yaitu adalah kakeknya yang bernama Qian Douliu. Renshui pun berkata kalau ia ingin menjadi ketua dari para tetua Aula Wun. Bibi Dong pun menyuruh Renshui menemui kakeknya dan apabila ia setuju dengannya, maka Bibi Dong pun tidak keberatan. Beberapa hari kemudian di akademi, Xiaogang pun bertanya apa rencana Tang San selanjutnya. Tang San berencana untuk kembali ke Sekte Houtian untuk meningkatkan kekuatan serangan palunya. Namun Xiaogang menerangkan jika Tang San tidak perlu pergi ke Sekte Houtian karena ada satu tempat yang juga sangat bagus untuk meningkatkan kekuatan. Namun tempat itu sangat berisiko. Awalnya Xiaogang pun sempat ragu untuk memberitahu Tang San, hingga akhirnya Tang San pun berisi keras untuk pergi ke tempat tersebut dan bersedia mengambil seluruh resiko. Akhirnya Xiaogang pun menceritakan tentang tempat tersebut. Tempat tersebut adalah Pulau Heisen, tempat para dewa air berada. Jika Tang San bisa lulus ujian dan kembali dengan selamat, maka kekuatannya dalam segala aspek akan mengalami kemajuan besar. Namun begitu, Pulau Heisen adalah pulau yang sangat berbahaya. Bahkan Aula Wun pernah mengirimkan 2000 prajurit untuk merekrut spirit-spirit master di pulau tersebut.
Namun, alhasil mereka gagal total dan kehilangan seluruh prajurit termasuk dua dolu sekaligus. Dan sejak saat itu, Aula Wuhun pun tidak berani mengganggu Pulau Haisen lagi. Tang San pun sangat shock mendengar hal tersebut. Kembali ke Ren Shui pun pergi menemui kakeknya di aula para tetua. Qian Douliu pun berkata kalau ia juga tidak bisa membantunya, karena kekuasaan di Bidong sekarang sudah lebih besar pengaruhnya dari dirinya. Satu-satunya hal yang harus dilakukan oleh Ren Shui di Aula Wuhun adalah untuk membantu ibunya. Namun Ren Shui tetap tak mau mengakuinya dan berkata kalau ia tak pernah memiliki seorang ibu. Beralih kepada Kekaisaran Tiandong. Di hari itu semua prajurit kekaisaran dikumpulkan dan Kaisar Xuye pun tampak telah pulih dan akan segera melakukan sesuatu. Hari ini adalah hari besar karena Kaisar Xuye akan mengangkat Xu Beng sebagai satu-satunya putra mahkota. Di dalam pelantikannya, Xu Beng pun mengingat seluruh dendamnya terhadap Ren Shui. Suatu hari nanti, Xu Beng pun pasti akan membalaskan dendamnya. Semuanya pun sangat berbahagia dan mendoakan yang terbaik untuk Kekaisaran Tiandong. Dengan ini pun pertempuran sebenarnya antara dua kekuatan akan segera dimulai. Kemudian Tang San pun bertemu dengan Du Gubo. Du Gubo berkata kalau ia ingin bergabung dengan sekte Tang. Ia pun menyuruh Tang San untuk memberikan gelar tetua di dalam sekte Tang itu. Tanpa berpikir panjang, Tang San pun langsung menyetujuinya karena hubungan mereka yang sudah sangat dekat. Walaupun Du Gubo sangat menyukai kebebasan, namun ia ingin menghabiskan masa pensiunnya di sekte Tang. Mendengar semua perkataan Du Gubo yang begitu mengharukan, Tang San pun berkata, tak perlu khawatir asalkan Du Gubo bersedia, maka Tang San sendiri yang akan merawat Du Gubo di masa pensiunnya. Du Gubo pun sangat senang dan tersenyum tentang hal tersebut. Esok harinya Tang San kembali menemui gurunya. Satu-satunya kekhawatirannya untuk pergi ke Pulau Dewa Laut adalah karena ia tak akan bisa mencegah konferensi pemilihan 7 sekte besar Aula Wuhun. Xiao Gong pun berkata tak perlu terburu-buru karena sekarang sekte Tang belum memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan hal tersebut. Satu-satunya jalan terbaik adalah untuk meningkatkan kekuatan dulu. Lagi pula Tang San tak akan pergi sendiri. Xiao Gong sudah merencanakan agar 7 monster Akademi Sek pergi ke pulau itu. Maka dari itu, dengan kekuatan 7 monster Akademi Sek, Xiao Gong pun yakin bahwa mereka yang kedepannya akan menjadi kartu as untuk melawan Aula Wuhun. Di kemudian harinya Tang San pun langsung membahas hal itu dengan para tetua sekte. Bai He menyuruh Tang San untuk membawa cucunya tersebut ikut ke Pulau Dewa Laut. Tang San pun tak keberatan dan berkata ia akan melindungi Nona Bai sekuat tenaga. Di sisi lain, Hong Jun yang mendengar hal tersebut pun sangat senang karena bisa bersama-sama dengan wanita yang ia sukainya. Tang San pun hanya memberikan sebuah nasihat agar tulus untuk mengajar hati Nona Bai. Saat ini Tang San akan pergi ke sekte Hotian terlebih dahulu untuk menceritakan apa yang terjadi kepada pamannya yaitu Tang Xiao. Karena sekte Hotian telah lama mengasihkan diri, orang-orang sekte Hotian pun pastinya tidak tahu banyak tentang kejadian besar di luar. Tang San menceritakan semuanya kepada Tang Xiao dan juga menitipkan Lao Gao di sekte Hotian. Tang San pun meminta Tang Xiao agar bisa bekerja sama dengan Lao Gao untuk membuat senjata rahasia. Untuk rencana selanjutnya, Tang San pun mengatakan ia akan berkunjung ke tempat ayah dan ibunya dulu sebelum pergi ke Pulau Dewa Laut yang merupakan tempat yang sangat berbahaya untuk berlatih. Tang Xiao pun sangat terkejut setelah mendengar Tang San akan pergi ke Pulau Dewa Laut. Ternyata dulunya Tang Xiao dan juga Tang Hao pernah pergi ke sana juga. Mereka juga hampir gagal di pulau tersebut. Bahkan kakek buyut Tang San yaitu Tang Chan saja juga hampir tak selamat. Dulunya Tang Chan adalah merupakan seorang Doulo dengan level ini 99. Tang Chan dan juga seorang paus dari Aula Wuhun bernama Qian Douliu dianggap sebagai dua orang terkuat di dunia atau setara dengan penguasa benua dulu. Namun keduanya tetap harus kalah dari seorang Doulo Dewa Laut bernama Bo Saisi. Walaupun kekuatan Bo Saisi ini hampir seimbang dengan Qian Douliu, namun ia bisa menggunakan kekuatan air di Pulau Dewa Laut. Hanya dulu level 100 yang bisa mengalahkannya. Walaupun dulu level 100 dianggap hanyalah sebuah legenda,
Tampaknya pulau ini memang benar-benar sangat berbahaya. Namun Tang San tetap yakin akan pergi ke pulau itu. Karena begitu, Tang Xiao pun mengajarkan sesuatu teknik yang menurutnya akan sangat membantu. Sedangkan di markas sekte Tang, Hong Jun, Oscar, dan yang lainnya sedang berlatih. Nona Bai bergerak dengan sangat cepat dan tendangannya hampir mengenai Oscar. Namun Oscar berhasil menghindar dan kemudian Oscar menggunakan kekuatan rumput perak milik Tang San untuk menyerang Nona Bai. Namun Hong Jun dengan cepat melindunginya dari serangan tersebut. Walaupun demikian, Nona Bai melihat kalau Hong Jun hanya ingin menyembunyikan kekuatannya. Oscar dan Dong Dong pun sangat senang melihat kemajuan Hong Jun. Ia juga sangat senang karena akhirnya bisa berlatih bersama lagi dengan Rong Rong. Beberapa saat setelah bercengkerama, Mubai dan lainnya pun telah sampai ke sekte Tang. Mubai yang sudah sampai pun memeluk Oscar dengan sangat kuat. Sangat kuat karena Mubai sangat senang melihat Oscar kembali. Mubai juga mencintainya karena sekarang ia lebih tampan karena Oscar memiliki bekas luka permanen di wajahnya. Di sisi lain, Mubai juga terus menyindir Hong Jun karena akhirnya serius mengejar seorang wanita. Hong Jun pun berusaha mengelak dan mereka pun mencari tempat yang nyaman untuk berbincang-bincang. Kembali ke Tang San. Tang San pun mengunjungi ayahnya. Bunga-bunga bermekaran dan ibu Tang San pun segera menyambut Tang San yang kembali. Karena melihat pertumbuhan ibunya yang sangat cepat, Tang San pun sangat terharu karena hal tersebut. Tang San yakin suatu saat nanti pasti ibunya tersebut bisa kembali lagi. Tang San pun pulang hari itu untuk meminta sebuah persetujuan dari ayahnya, yaitu Tang Hao. Ternyata Tang San bukan meminta persetujuan untuk pergi ke Pulau Dewa Laut, melainkan meminta persetujuan untuk menikah dengan Xiao Wu. Ayah Tang San dan ibunya pun merasa senang. Ibu Tang San yang bernama Ah Yin pun sangat bahagia dan memegang erat tangan Tang Hao dan menyatakan bahwa ia sangat setuju, dan begitu pula dengan Tang Hao. Mereka pun sangat senang dan tentu saja merestui hubungan Tang San dengan Xiao Wu. Malam harinya mereka pun akan langsung memulai acara pernikahan. Ah Yin membuatkan sebuah karangan bunga yang sangat indah sebagai hadiah pernikahan. Tang San pun sudah berpakaian sangat rapi dengan rambutnya yang kali ini diikat. Di sisi lain, Xiao Wu pun sudah bersiap dan menggunakan baju yang sangat indah. Tang San pun memberikan cincin dan melamar Xiao Wu. Namun, sepertinya Tang San belum menikah secara resmi dengan Xiao Wu. Sepertinya mereka masih dalam tahap pertunangan. Xin pun berpindah ke Akademi Sek. Xiao Gang pun menyuruh Mubai dan lainnya untuk berkumpul. Xiao Gang ingin memberikan sebuah latihan sebelum mereka pergi ke Pulau Dewa Laut. Dan kebetulan memang mereka sudah lama tidak berlatih bersama. Hong Jun pun semakin terkejut karena kali ini mereka harus melawan Cheng Xin yang merupakan kakek Rong Rong yang bertitel dulu penyerang yang paling kuat. Dan ia juga sudah level 96 yang seharusnya adalah yang terkuat setelah Bibi Dong saat ini. Namun tampaknya memang itulah rencana Xiao Gang untuk menyuruh mereka bertarung melawan Cheng Xin. Xiao Gang pun menyuruh Nona Bai untuk tak ikut kali ini karena ini sedikit berbahaya. Xiao Gang menyuruh Nona Bai untuk mengamati pertandingan saja. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, aura yang dikeluarkan Cheng Xin sudah sangat menekan. Untung saja beberapa saat kemudian Tang San pun datang. Semuanya pun menjadi semangat. Tentunya Tang San juga ingin mengikuti pertarungan tersebut. 7 monster Akademi Sek pun kembali lagi berkumpul dan bertarung dengan sangat hebat. Pada akhirnya pertarungan pun selesai dan berakhir imbang. Walaupun seluruh monster Akademi Sek sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya, namun masih saja belum bisa mengalahkan Cheng Xin. Hal itu dikarenakan karena Cheng Xin sudah menembus level 95. Diceritakan bahwa setiap dolu yang menembus level 95, setiap kenaikan levelnya memiliki efek peningkatan yang sangat luar biasa. Cheng Xin kemudian sedikit mengungkit tentang ayahnya dulu yang bertarung dengan Paus Aula Wuhun yang berlevel 99, yang tak lain juga adalah Qian Douliu yang telah kita bahas tadi. Kala itu ayah Cheng Xin juga sudah menembus level 97. Ia bahkan sudah bisa menggunakan teknik 9 pedang pembunuh atau adalah teknik pedang paling atas. Namun, sayang ia harus mati karena lukanya setelah bertarung dengan paus dari Aula Won tersebut. Tang San pun mengingat cerita dari pamannya saat di sekte Hotian waktu itu.
Tang San bertanya apakah orang yang dimaksud adalah Paus Qian Dao. Chen Xin pun membenarkan perkataan Tang San tersebut. Lalu, di manakah Paus Qian Dao sekarang? Paus Qian Dao yang pernah kita bahas tadi, dan seharusnya teman-teman juga sudah pernah melihat karakter tersebut, yaitu adalah kakek dari Qian dan Sui dari Awul Lawun. Sepertinya dialah Dao Qian Dao yang dimaksud level 99. Mana pada awal kemunculan Paus Qian Dao ini tidak ditunjukkan mukanya secara langsung. Sepertinya identitasnya untuk sementara disembunyikan, dan mungkin saja benar kalau ia adalah Qian Dao yang dimaksud tersebut. Lalu di manakah kakek buyut Tang San yang juga menembus level 99? Orang ini sebenarnya juga pernah kita ceritakan sebelumnya. Ia adalah raja dari kota ranah pembunuh. Jika teman-teman masih ingat bahwa diceritakan di kota ranah pembunuh terbentuk kembali saat seorang dahulu datang ke sana untuk menembus level 100. Tampaknya ia mencari suatu senjata yang bisa membuat dirinya tembus ke level 100. Chen Xin pun pergi setelah latihan selesai. Setidaknya ia merasa bangga kepada 7 monster Akademi Sek, karena ia sampai harus menggunakan teknik kesembilannya untuk menekan Tang San dan teman-temannya. Setelah hal tersebut, Hong Jun juga berhasil menembus level 59. Hong Jun yang sedikit angkuh menggoda Nona Bai dengan gaya playboynya. Namun, tentu saja ia masih saja diacuhkan oleh Nona Bai, dan Nona Bai masih bersikap dingin padanya. Hong Jun pun sangat sedih melihat 7 monster Akademi Sek yang semuanya sudah memiliki pasangan. Beberapa saat kemudian Xiao Gang pun datang. Semua mendengar perkataan Xiao Gang dengan sangat hormat. Xiao Gang memotivasi 7 monster Akademi Sek agar terus berjuang melawan tekanan yang lebih besar. Karena semakin besar tekanannya, maka akan menjadi orang yang lebih hebat. Setelah hal tersebut, Xiao Gang pun berkata kalau Kaisar Tiandou memanggil Tang San ke istana. Tang San pun pergi ke istana dengan Ning Fengji. Kaisar berkata kalau Sui Beng memiliki kata hati yang ingin dikatakan kepada Tang San. Sui Beng langsung berlutut dan memberi hormat kepada Tang San. Ia meminta maaf karena dulu sangat sombong demi melindungi dirinya dan juga ayahnya. Tang San pun tak mempermasalahkan hal tersebut, dan Kaisar juga meminta agar kedepannya Sui Beng bisa menjadi murid resmi dari Tang San. Melihat Sui Beng yang begitu tulus, Tang San pun akhirnya menerima Sui Beng sebagai murid pertamanya. Raja pun kemudian mengumumkannya secara resmi kalau Tang San adalah guru agung dari putra mahkota yang kedudukannya setara dengan menteri tingkat 3 kekaisaran. Apabila bertemu dengan anggota kerajaan, maka Tang San juga tidak perlu berlutut dan memberi hormat. Dengan ini Kaisar pun memberikan Tang San nama gelar baru yang akan dipanggil Lan Hao atau Pangeran Lan Hao. Dan setelah hal tersebut, Kaisar juga memberikan sebuah harta karun, sebuah senjata yang sangat langka sebagai hadiah. Cahaya biru terpancar dengan sangat terang setelah Tang San membuka hadiah tersebut. Hadiah itu dinamakan segitiga biru selimut lautan luas. Ada yang berkata bahwa benda ini sudah ada sejak ratusan ribu tahun lalu yang pertama kali dipegang oleh suku barbar di Laut Selatan. Hingga akhirnya benda tersebut pun jatuh ke tangan Kaisar Tiandou. Tang San pun berterima kasih dan menerima hadiah tersebut. Setelah kembali ke akademi, Tang San pun mencari tahu tentang senjata yang Kaisar berikan. Segitiga itu membuat Tang San sangat pusing karena seperti ada gelombang ombak yang terus mengombang-ambingkan. Tang San pun menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat kekuatan di balik segitiga biru. Seketika, Tang San pun terbawa ke sebuah dimensi lain. Energi lonjakan yang sangat besar menghantam Tang San dalam bentuk ombak yang sangat tinggi. Tang San pun dibuat kewalahan dan tidak bisa mengendalikan hal tersebut. Hingga akhirnya Tang San pun jatuh pingsan, dan segitiga itu melukai dahi Tang San dan menyerap setetes darah miliknya. Kemudian tiba-tiba sebuah roh Kaisar Lautan pun keluar dan berkata, sudah lama sekali ia tidak menemukan seorang yang sangat kuat, yang bisa mengendalikan seluruh kekuatan lautannya, dan Tang San pun tertidur selama beberapa hari. Esok harinya, Tang San pun tersadar, kemudian ia mengingat perkataan Kaisar untuk memasukkan sedikit kekuatan jiwa ke senjata segitiga biru. Beberapa saat kemudian Tang San pun tersadar dan berhasil mengendalikan senjata tersebut. Oleh karena hal itu, Tang San juga memiliki sebuah tanda biru di dahinya.
Kemudian Tangsan menunjukkan kekuatan segitiga biru kepada teman-temannya. Senjata ini memiliki beberapa kekuatan. Yang pertama, ia bisa menyembunyikan keberadaan orang dan juga menyembunyikan kekuatan jiwa. Ini akan sangat bagus saat keadaan mendesak nanti. Dan yang kedua, ia bisa menahan pergerakan musuh yang kekuatan jiwanya jauh lebih lemah. Mubai pun sangat marah kepada Hong Jun dan Oscar yang terus mengejeknya. Ada juga beberapa kekuatan lagi yang belum diperlihatkan, dan sepertinya itu juga adalah kekuatan yang sangat hebat. Lalu setelah hal tersebut, Tangsan dan semua teman-temannya berpamitan karena akan memulai perjalanan ke Pulau Dewa Laut. Semuanya menjadi sangat sedih karena takut tak akan berjumpa lagi di hari-hari ke depan. Namun Xiaogang yakin kalau Tangsan dan teman-temannya pasti akan kembali dengan selamat. Mereka pun berpisah dan menuju Pulau Dewa Laut. Dan kemudian setelah itu semua, Tangsan dan yang lainnya terus melanjutkan perjalanan ke kota terakhir di wilayah kerajaan Jiando. Dari situ mereka pun baru akan menyewa sebuah kapal untuk pergi ke Pulau Dewa Laut. Sebelumnya mereka pun sempat berhenti sebentar di sebuah desa kecil yang tampaknya sangat mencurigakan. Tak ada satupun orang di sana. Namun karena hari sudah malam, mereka pun harus memantau tempat sekitar sebelum beristirahat. Dan Bai Chengxiang pun mengecek keadaan sekitar. Karena ia sangat cepat, dia pun pergi memeriksa keadaan. Sementara Tangsan memberikannya senjata rahasia untuk berjaga-jaga. Di saat Bai Chengxiang pergi memeriksa, seorang gadis kecil datang mengejutkannya. Gadis itu sangat ketakutan dan terus meminta tolong. Suara berisik itu pun memicu datangnya seekor monster serigala, hingga menyebabkan Bai Chengxiang tertangkap monster tersebut. Setelah melihat hal tersebut, Hong Jun yang sedikit panik pun langsung pergi menyelamatkan Bai Chengxiang bersama dengan Tangsan dan juga Mubai. Sedangkan Oscar dan yang lainnya tetap berada di tempat dan menyembunyikan diri dengan menggunakan teknik pertama kekuatan segitiga biru. Ternyata itu adalah sekelompok bandit serigala. Bandit serigala umumnya adalah monster setengah manusia. Mereka juga memiliki kemampuan berpikir hampir sama seperti Xiao Tian. Mereka juga adalah hewan roh tipe serigala badai angin. Namun golongan martial soul Xiao Tian masih sedikit di atas karena ia adalah tipe langka dengan serigala dua kepala. Seketika Tangsan melihat Bai Chengxiang yang sudah akan dibunuh. Semuanya pun langsung menyerang untuk menyelamatkan Bai Chengxiang. Pada akhirnya Bai Chengxiang pun berhasil diselamatkan. Namun walaupun begitu, salah satu monster serigala sempat mengaum untuk memanggil kawanannya. Seketika seluruh monster serigala pun keluar lalu mengepung Tangsan dan yang lainnya. Bai Chengxiang dengan segera membawa pergi para penduduk ke tempat yang lebih aman. Sedangkan Tangsan dan yang lainnya melawan pasukan serigala. Tangsan mencari pemimpin kelompok serigala itu karena pastinya kawanan serigala memiliki satu ketua, yang mana apabila ketua itu mati maka seharusnya serigala lainnya juga akan otomatis mundur. Namun ternyata sang pemimpin kelompok tak ada di tempat. Mereka pun langsung menyerang dan pertarungan pun kembali terjadi. Sementara itu Bai Chengxiang ia juga berhasil mengelabui beberapa serigala yang datang mengejar. Namun tanpa ia sadari, salah satu serigala bersembunyi di belakang dan langsung menyerang Bai Chengxiang. Bai Chengxiang pun kembali ditangkap oleh kawanan serigala. Sedangkan Tangsan dan yang lainnya terus bertarung melawan seluruh kawanan serigala. Hingga akhirnya pemimpin dari kelompok serigala pun muncul dan mengancam akan membunuh Bai Chengxiang. Kecuali seseorang mau menukar nyawanya untuk menyelamatkan Bai Chengxiang. Tangsan pun tak memiliki pilihan lain selain menuruti perintah pemimpin serigala. Namun di saat mereka lengah, Bai Chengxiang pun berhasil kabur dan seluruh kawanan serigala berhasil dikalahkan. Tangsan yang berhasil mengalahkan kawanan serigala dan mendapatkan sebuah cahaya yang sangat terang yang dikeluarkan oleh pemimpin serigala yang terbunuh. Dan ternyata itu adalah sebuah tulang roh. Seharusnya tulang roh itu juga memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mendukung seluruh tim. Tangsan pun menyuruh Mubai untuk menyerap tulang roh tersebut, karena hanya ialah yang belum memiliki tulang roh. Dan sepertinya itu juga sangat cocok untuk Mubai. Dai Mubai pun menyerap tulang roh serigala tersebut. Saat dalam masa penyerapan, Bai Chengxiang pun kembali memeriksa keadaan penduduk desa.
Hong Jun juga ikut menemaninya. Mereka pun mengobati seluruh penduduk desa yang terluka. Namun Hong Jun tampak sangat kelelahan setelah bertarung dengan para kawanan serigala tadi. Beberapa saat kemudian, warga pun sudah berhasil selamat dan semuanya berterima kasih kepada Bei Chengxiang dan juga Hong Jun. Saat kembali ke markas utama, Hong Jun pun sudah terlihat tak sehat dan jalannya terlihat sempoyongan. Hingga akhirnya karena sudah tidak tahan lagi, ia pun akhirnya jatuh pingsan. Kembali ke Mubai. Ketika Mubai sedang menyerap tulang roh tersebut, Tang San mengingat apa yang sebenarnya terjadi di pertarungan itu. Pemimpin kawanan serigala ternyata benar-benar sangat kuat. Beberapa kali Tang San juga terkena serangan yang mematikan hingga akhirnya sampai menggunakan jurus barunya untuk membunuh seluruh kawanan serigala. Setelah seluruh kawanan serigala mati, Mubai mendapatkan sebuah tulang roh. Tulang roh itu ternyata sangat cocok dengan Mubai. Tulang roh itu disebut Blood Grace Hurricane. Serangan, pertahanan, dan kecepatan daya Mubai semua meningkat 100%. Setelah diserap kekuatan Mubai dalam mode berserker, mata Mubai menjadi kemerahan dan tampak semakin ganas. Namun Tang San menyuruh Mubai agar tidak menggunakan tulang roh itu dulu, sebelum menemukan tulang roh lainnya yang cocok yang bisa mengontrol tekanan dari tulang roh berserker itu. Di saat semuanya telah berakhir, Bei Chengxiang pun terbang dengan sangat cepat, membawa Hong Jun yang sudah sekarat. Tang San dan yang lainnya pun segera membawa Hong Jun ke dalam kereta. Ternyata punggung Hong Jun mengalami luka yang cukup serius dan perlu dijahit. Semuanya pun sangat mengkhawatirkan keadaannya. Bei Chengxiang juga merasa bersalah karena ia merasa semua ini adalah karenanya. Hingga akhirnya Bei Chengxiang pun menjahit luka Hong Jun hingga pagi hari. Pagi harinya semuanya pun berkumpul di perkemahan sambil menunggu Hong Jun yang belum juga sadar. Bei Chengxiang yang sedikit khawatir membawakan Hong Jun buah-buahan dan juga minuman. Ia menunggu hingga sore hari. Hingga akhirnya Hong Jun pun tersadar dan Bei Chengxiang pun sedikit lega. Ia meminta maaf karena ia sangat lemah hingga menjadi beban. Namun Hong Jun membela Bei Chengxiang kalau ia sudah berperan sangat baik dan berhasil menyelamatkan para warga. Hong Jun pun berkata, ia baik-baik saja dan menurutnya tidak ada yang memperdulikan dirinya. Bei Chengxiang pun marah mendengar hal tersebut dan meninggalkan kereta. Tanpa mereka sadar, ternyata Tang San dan yang lainnya menguping pembicaraan mereka. Tang San pun berkata, Hong Jun sungguh bodoh. Apabila Bei Chengxiang tidak memperdulikannya, tidak mungkin ia menjaganya dari pagi tadi. Hong Jun ini pun sekarang sangat senang karena kini ia memiliki sedikit harapan. Dan malam harinya sebelum melanjutkan perjalanan, semua orang sudah tertidur dan akan berangkat besok pagi. Akan tetapi Tang San terus berlatih untuk memulihkan kekuatannya. Ia merasa 4 tulang roh di tubuhnya semakin panas setelah menyimpan pusaka segitiga lautan. Saat menggunakan kekuatan jiwa, tulang roh itu pun semakin panas. Apa yang sebenarnya terjadi, Tang San pun masih belum mengetahui hal itu. Hingga esok harinya mereka pun akan melanjutkan perjalanan ke kota terakhir di Kekaisaran Tiando. Namanya adalah kota Hanhai. Di sini adalah kota yang cukup menawan dan merupakan kota laut nomor 1 di Kekaisaran Tiando. Di situ mereka akan menyewa sebuah kapal laut dari pelabuhan hingga 10 hari ke depan baru akan sampai ke Pulau Dewa Laut. Tang San dan yang lainnya pun menjelajahi kota Hanhai. Ada banyak sekali cendera mata yang menarik bagi Rongrong dan selain itu juga pemandangan kota tersebut sangat indah. Namun, Zhu King yang mencium sedikit aroma laut dan tampaknya ia sedikit tidak suka. Mungkin saja Zhu King mabuk laut. Lalu seseorang datang memperkenalkan diri dan juga kota Hanhai. Di sini adalah kota yang paling ujung dan sudah tidak ada lagi kota di bagian baratnya, melainkan adalah lautan yang sangat luas. Tentu saja ada sedikit aroma laut. Kemudian Tang San bertanya, di manakah arena jiwa kota Hanhai? Sang pria itu pun memberitahu lokasinya ada di tengah kota. Mereka akan bertarung untuk menyesuaikan diri dalam pertarungan di kota Hanhai nanti. Tang San menyuruh Hong Jun untuk maju pertama dalam pertandingan tersebut. Itu adalah pertandingan 2 orang versus 2 orang.
Hong Jun pun akan berpasangan dengan Bai Chengxian dan akan bertarung di dalam air yang tampaknya cukup merepotkan. Mereka pun langsung pergi ke arena jiwa untuk bertarung dengan pasangan master jiwa lainnya. Singkat cerita, Hong Jun dan Bai Chengxian lah yang bertarung dan mereka berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah pertarungan tersebut, Tang San dan yang lainnya pun pergi ke tempat pelelangan. Di sana terdapat banyak barang-barang bagus yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun, acara lelang ternyata sudah ditutup dan tinggal satu barang terakhir yang langka. Di barang langka terakhir, Tang San pun melihat sebuah benda yang sangat bagus yang diberi nama kapal naga. Kapal naga itu adalah sebuah alat pembimbing jiwa. Kapal itu nantinya bisa dikendalikan dengan kekuatan roh. Ceritanya kapal naga ini juga adalah harta karun langka. Jika di dalam lautan, kapal itu bisa menahan serangan monster berumur ratusan tahun. Selain itu, kapal ini juga bisa menyelam di dalam air. Tang San pun berpikir kalau kapal itu adalah barang yang sangat bagus, karena sangat cocok apabila nanti digabungkan dengan pusaka segitiga lautan untuk menghilang di dalam air. Tanpa berpikir panjang, Tang San pun membeli kapal naga tersebut. Beberapa saat kemudian, Tang San dan yang lainnya kembali ke tempat penginapan. Mereka membahas rencana untuk perjalanan esok harinya. Tang San menugaskan Bai Chengxian untuk memantau keadaan dari udara setidaknya selama 6 jam setiap harinya. Sedangkan Bu Bai dan Zhu Qing mereka akan menjadi satu tim dengan Tang San. Apabila terjadi pertarungan nanti, Rong Rong ditugaskan untuk mendukung Hong Jun, sedangkan Oscar ditugaskan untuk selalu siap membuat sosis terbang. Selain itu, Tang San juga memutuskan untuk menyewa sebuah kapal dan kaptennya. Walaupun Tang San sudah membeli kapal naga, namun hal itu dipersiapkan apabila nantinya terjadi keadaan darurat. Sorenya mereka pun sudah bersiap berangkat menuju Pulau Dewa Laut. Kota Haihan ternyata memang benar seperti yang dibicarakan, bahwa ada banyak sekali sumber daya alam dari lautan. Sumber daya itu pun juga merupakan sumber mata pencaharian utama penduduk kota itu. Hingga sampai di pelabuhan, Oscar pun melihat sebuah kapal yang tampak sangat kokoh. Seorang kapten kapal pun datang menyambut Tang San dan teman-temannya. Namanya adalah Kapten Haider. Ia bersedia mengantar mereka pergi ke Pulau Dewa Laut. Tang San dan yang lainnya pun akhirnya memilih Kapten Haider. Selain Kapten Haider, di dalam kapal pun ada seorang asisten dan juga 6 orang lainnya yang akan menjadi tim Kapten Haider. Dan tanpa berlama-lama, perjalanan ke Pulau Dewa Laut pun dimulai. Setelah 1 hari penuh belayar, Kapten Haider pun datang menghampiri Tang San. Lalu Kapten Haider menerangkan jika perjalanan masih tersisa 8 hari lagi sebelum mereka tiba di Pulau Dewa Laut. Kemudian Tang San pun bertanya apa yang akan Kapten Haider lakukan apabila bertemu dengan monster laut. Kapten Haider menjawab tak perlu khawatir karena kapal ini sudah dilapisi semacam obat-obatan yang aromanya sangat tidak disukai monster-monster laut. Maksudnya mereka tidak akan mau mendekat. Lagi pula Kapten Haider juga mengaku kalau ia memiliki peta laut dalam kepalanya, yang mana artinya ia tahu di mana wilayah kekuasaan monster-monster laut di sini. Dan pastinya tidak akan sembarangan melewati jalan tersebut. Tang San pun sedikit curiga karena sepertinya Kapten Haider mengetahui banyak hal mengenai monster roh. Namun Kapten Haider mengelak dan berkata karena inilah pekerjaannya. Malam harinya, Tang San pun menunggu Xiao Wu tersadar. Xiao Wu memiliki waktu beberapa jam setiap harinya untuk memiliki kesadaran penuh. Xiao Wu pun mengajak Tang San keluar untuk melihat bintang-bintang. Saat berpisah dengan Tang San dulu, Xiao Wu juga sering melihat bintang-bintang untuk menghibur diri. Xiao Wu pun sangat senang karena dalam beberapa jam sehari ia bisa mendapatkan kesempatan kesadaran penuh dan mengobrol dengan Tang San. Namun, Tang San tak begitu senang karena ingin Xiao Wu mendapatkan kesadaran penuhnya selamanya.
Meskipun itu harus membuat Tangsan tidak akan bisa dengan cepat menembus level 90 dikarenakan kekuatan Xiongwu yang menyatu dengan tubuhnya. Dan apabila Xiongwu tersadar kembali, tentu saja itu akan mengambil sedikit kekuatan Tangsan. Dan tentunya Tangsan akan kehilangan sedikit kekuatan. Namun, Tangsan tak memperdulikan semua itu. Ia lebih mementingkan Xiongwu agar kembali sepenuhnya, walaupun ia harus mengorbankan diri. Tangsan pun mencium Xiongwu malam hari itu. Pagi harinya, Kapten Haider pun menyiapkan sarapan. Hong Jun makan dengan sangat banyak, terutama telur kaviarnya yang ia rasa sangat lezat. Sang kapten pun menanyakan bagaimana rasa masakan tersebut. Semua kru mulai bertingkah aneh. Ternyata makanan itu sudah diracuni. Beberapa saat kemudian Tangsan dan yang lainnya pun terjatuh karena sangat pusing. Kapten Haider pun langsung memerintahkan seluruh kelompoknya untuk mengikat Tangsan dan merampok seluruh barang bawaan mereka. Namun dari semua itu Xiongwu ternyata tidak pingsan. Ternyata Tangsan dan yang lainnya juga hanya pura-pura teracuni. Mereka sudah tahu kalau Kapten Haider bukan orang biasa. Sejak awal perjalanan, Tangsan sudah melihat kelompok Kapten Haider bukan orang biasa. Kapten Haider dan komplotannya pun merencanakan pembunuhan kepada Tangsan dan teman-temannya. Melihat awak kapal Kapten Haider ternyata komplotan bajak laut, Tangsan pun langsung mengikat mereka semua dengan rumput perak. Namun, beberapa kru dari kapal berhasil lolos dan menggunakan kekuatan jiwa mereka. Mereka pun ingin menenggelamkan seluruh kapal. Akan tetapi, tanpa mereka sadar, ternyata kekuatan-kekuatan jiwa itu malah memicu datangnya monster-monster laut. Dan pada akhirnya, beberapa kru kapal pun dimakan monster laut tersebut. Setelah beberapa anak buah kapal Kapten Haider yang terbunuh, sekarang hanya tersisa Kapten Haider yang selamat. Tangsan mengampuni jiwa Kapten Haider karena ia juga tidak memiliki pilihan lain selain mempertahankan Kapten Haider. Karena hanya sang kaptenlah yang bisa membawa mereka terus menuju Pulau Dewa Laut. Pada malam hari, Mei Xingxiang kemudian melanjutkan tugasnya untuk memantau keadaan laut dari udara. Hong Jun pun datang menghampirinya. Hong Jun menyuruh Cheng Xiang untuk beristirahat saja dan biar ia menggantikannya. Hong Jun pun kemudian mengungkit tentang pertarungan mereka di arena jiwa. Cheng Xiang merasa kalau pengalaman bertarung Hong Jun sangatlah banyak. Hong Jun pun berkata, tentu saja memang begitu, karena mereka sudah banyak bertarung semenjak di akademi. Bahkan mereka sudah memenangkan turnamen antar akademi melawan Aula Wuhun. Mendengar hal itu, Cheng Xiang pun sedikit merasa iri, karena ia juga ingin bertarung. Namun, kakeknya selalu khawatir dan tidak mengizinkannya. Akan tetapi, sekarang Cheng Xiang ikut perjalanan ke Pulau Dewa Laut. Hong Jun pun berkata, tenang saja, karena Cheng Xiang juga sekarang sudah menjadi bagian dari 7 Monster Academy Sect. Di sisi lain, di keadaan Tangsan, Bubai pun datang dan mengajak berbincang-bincang. Bubai bertanya, apakah aman apabila terus membiarkan Kapten Haider mengemudi? Tangsan pun menjawab bahwa mereka tak memiliki pilihan lain, karena tak ada satupun dari 7 Monster Academy Sect yang mengerti tentang navigasi laut dan bagaimana cara berlayar ke Pulau Dewa Laut. Tangsan pun menyuruh Bubai agar selalu waspada saja dan Tangsanlah yang akan menjaga malam ini. Beberapa saat kemudian, suasana pun semakin menakutkan. Angin berhembus semakin kencang, dan udara pun menjadi semakin dingin. Kapten Haider ingin membalas dendam atas kematian rekan-rekannya. Ternyata, salah satu dari mereka adalah anak kandungnya. Sang kapten pun mengingat kembali masa-masa lalu saat bersama anaknya waktu itu. Dulunya ia juga pernah berjanji bahwa akan menjadi bajak laut yang hebat dan pemberani. Namun kali ini tak disangka, kesialan malah menimpa mereka. Kapten Haider pun tak bisa menerima dan ingin membalas dendam. Seketika ia pun melepaskan beberapa bom ke dalam laut. Di dalam palung laut, dalam ribuan meter, seekor monster raksasa pun terbangun dan langsung mengarah ke kapal Tangsan. Ia adalah monster laut jutaan tahun yang biasa disebut Deep Sea Demonic Whale King. Yang tak salah lagi, ia adalah monster roh jutaan tahun. Di dalam dunia roh mungkin hanya ada 1 atau 2 yang berumur sampai segitu. Bahkan kera raksasa dan ular piton ox saja masih berumur 200.000 tahun.
Rencana Kapten Haider pun sempat gagal sementara karena Tang San yang langsung datang dan menghentikannya. Sang kapten pun tak bisa melepaskan lebih banyak bom. Tang San pun berteriak dan bertanya apa yang sebenarnya ia lakukan. Karena rencananya belum berhasil, Kapten Haider pun kembali berbohong untuk menjebak Tang San. Ia berkata kalau mereka sekarang sudah memasuki area Raja Iblis Paus. Namun mata kiri monster itu buta dan mereka bisa menghindarinya apabila terus bergerak ke haluan kiri. Tang San pun langsung mengubah haluan kapal dan terus bergerak ke kiri. Namun, ternyata informasi yang diberikan sang kapten itu ternyata malah sebaliknya dari yang ia katakan. Tang San pun berada dalam bahaya. Sang monster Gales itu sudah mengetahui keberadaan mereka. Tang San pun sangat marah kepada Kapten Haider karena walaupun anaknya terbunuh, namun mereka juga sudah membunuh banyak sekali orang yang tidak bersalah. Tang San pun sudah tak ada waktu untuk mengurusinya. Beberapa saat kemudian, monster laut itu pun sudah muncul dalam sekejap melahap seluruh kapal. Namun untung saja Oscar sempat membagikan seluruh sosis terbangnya. Mereka pun berhasil terbang menghindari monster raksasa itu. Namun ternyata monster laut itu sangatlah ganas dan tak membiarkan satu mangsa pun terlepas. Hingga akhirnya Tang San pun tak memiliki pilihan lain selain bertarung mati-matian melawan monster itu. Lagi, dan lagi, monster laut itu pun kembali akan menyerang Tang San dan kawan-kawan dan ingin memakan seluruh orang yang berani mengganggunya. Melihat teman-temannya yang sudah akan terbunuh, Tang San pun kembali menyerang sendiri untuk melawan monster itu. Dengan kekuatan laser matanya, Tang San pun terus mengecoh monster laut tersebut. Dan kemudian Tang San pun menyuruh teman-temannya untuk segera pergi. Karena kondisinya sudah mendesak, akhirnya semuanya pun menangis ketika harus meninggalkan Tang San sendirian. Dengan mengeluarkan semua kekuatannya, Tang San pun bertarung mati-matian melawan monster tersebut. Tang San dengan gigihnya memberikan perlawanan kepada monster laut tersebut. Tang San pun berkata, walaupun ia mati, namun ia harus tetap menyerap esensi jiwa binatang roh 1 juta tahun. Tang San pun menyerap energi monster laut dengan kaki laba-labanya. Hingga akhirnya monster laut tersebut pun terus melawan Tang San dan membawanya jauh ke dalam laut yang semakin dalam. Saking dalamnya tekanan air itu pun membuat Tang San mengeluarkan darah dari telinganya. Di saat-saat terakhir, akhirnya Tang San pun sudah tak kuat lagi dan akhirnya menghentikan penyerapan tersebut. Seluruh kaki laba-labanya pun kembali patah dan Tang San pun kehilangan kesadaran. Di detik-detik terakhir, Xiao Wu juga kembali datang kepada Tang San karena ia tak ingin meninggalkannya sendiri. Xiao Wu mencoba membuka skill ke-6 untuk meniadakan tubuh mereka beberapa saat. Namun hal itu juga tidak berguna, monster laut kembali menyerang bertubi-tubi. Hingga akhirnya pada serangan terakhir seseorang yang sangat kuat pun menyelamatkan mereka. Ternyata orang yang menyelamatkan Tang San adalah Dewa Laut. Dengan mudah ia pun mengusir monster laut tersebut. Monster laut itu memang sangat jahat. Diceritakan bahwa saking ganasnya monster tersebut, Dewa Laut pun sampai membutakan mata kirinya. Namun, kali ini Dewa Laut mengampuninya karena sungguh disayangkan. Ia sudah berkultivasi selama jutaan tahun. Namun di sisi lain, Dewa Laut juga mulai takut karena monster laut itu sudah hampir sampai di tahap transformasi naga dan akan segera melampaui kekuatannya yang semakin lemah. Kali ini ia melihat Tang San yang berpotensi. Dewa Laut pun berharap agar keputusannya memberikan kekuatan kepada Tang San tidak membuatnya kecewa. Tang San akhirnya tetepi di sebuah pulau kecil di Pulau Dewa Laut. Untung saja Tang San ditemukan oleh orang baik. Tang San pun diselamatkan oleh salah satu warga di sana. Salah seorang warga mengatakan kalau lebih baik menyerahkan Tang San kepada ketua bajak laut Parfumville saja dan jangan sampai membuat masalah. Namun orang yang menyelamatkan Tang San ini lebih memilih menjaganya sendiri daripada dibunuh oleh Kapten Bajak Laut Parfumville. Orang itu pun hanya mengatakan untuk berhati-hati saja. Hingga akhirnya Tang San pun sudah tersadar. Seseorang yang menyelamatkan Tang San tadi pun memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Dr. Jisia. Ia adalah satu-satunya dokter di pulau kecil ini. Tang San pun sangat berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian Dr. Jisia keluar.
Tang San pun kembali merasakan lonjakan energi yang sangat kuat yang disebabkan oleh penyerapan energi monster laut waktu itu. Setelah menyerap kekuatan tersebut, kaki laba-laba Tang San pun kembali berevolusi. Tentu saja setelah menerima energi jutaan tahun, kekuatan Tang San pun meningkat dengan sangat dahsyat. Namun semakin kuat kekuatan itu, beban di tubuh Tang San juga semakin berat. Hari demi hari Tang San pun terus menyelesaikan penyerapan energi monster laut tersebut. Hingga akhirnya setelah beberapa hari, Tang San pun sudah berhasil menyerap kekuatan itu dan menembus level 67. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang berteriak dari luar dan meminta tolong. Ji Xiang pun segera melihat apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu kelompok pelaut meminta tolong untuk menyelamatkan temannya. Dr. Ji Xiang pun segera menancapkan jarum-jarum untuk menutup luka-lukanya tersebut. Ya, itulah martial soul Dr. Ji Xiang, yaitu adalah jarum. Namun, karena lukanya terlalu dalam, Dr. Ji Xiang pun sedikit kewalahan karena ia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya. Hingga akhirnya Tang San pun keluar dan mencoba untuk membantu. Kapten Laut pun sempat marah kepada Tang San karena Tang San hanyalah penduduk baru. Namun akhirnya Dr. Ji Xiang pun mempersalahkan Tang San saja untuk membantunya melakukan hal itu. Akhirnya Tang San pun berhasil menyembuhkan luka-luka pria tersebut. Sang kapten pelaut pun sangat berterima kasih kepada Tang San dan Dr. Ji Xiang. Dr. Ji Xiang menyuruh mereka agar membawakan obat saja apabila lain kali bertemu kembali. Setelah hal tersebut, Dr. Ji Xiang yang sedikit kecewa karena bahkan luka yang sedikit serius saja ia tidak bisa menanganinya. Tang San pun bertanya, apakah ia ingin belajar teknik penutupan luka tadi darinya? Namun, Ji Xiang dengan sedikit pesimis, ia berkata, ia tidak bisa melakukannya. Alasannya karena ia terlahir tanpa kekuatan jiwa, dan jika dilatih seperti apapun kekuatan jarumnya tidak akan berkembang. Tang San pun berkata, tenang saja karena ia akan membantu Ji Xiang agar bisa memiliki kekuatan jiwa. Mendengar semua hal tersebut, Dr. Ji Xiang pun sangat bersemangat mengetahui Tang San yang bisa membantunya. Tang San menerangkan bahwa ia mengetahui sebuah teknik latihan yang bisa membantu Ji Xiang untuk menggunakan kekuatan jiwa. Tang San pun bertanya kepada Ji Xiang apakah ia ingin menjadi muridnya. Tentu saja Ji Xiang sangat bersedia, dan Ji Xiang pun memberi hormat kepada Tang San sebagai gurunya. Kemudian Tang San memberikan tanaman ginseng kuningnya yang ia dapatkan dari lembah api dan es. Tanaman itu bisa membantu Ji Xiang untuk membuat fondasi tubuh agar bisa merasakan kekuatan jiwa yang mengalir. Tang San pun menyuruh Ji Xiang untuk memakannya. Beberapa saat kemudian, Tang San pun mengalirkan energi kekuatan jiwanya ke tubuh Ji Xiang. Tang San pun menyuruh Ji Xiang untuk merasakan pola aliran energi itu dalam tubuhnya. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian, Ji Xiang pun sudah mulai bisa menggunakan kekuatan jiwanya. Ia pun sangat berterima kasih kepada Tang San. Tang San bertanya seperti apakah sosok pemimpin bajak laut Parfumville. Tang San ingin menyewa beberapa orang dari anggota bajak laut untuk mencari teman-teman lainnya yang Tang San pikir hilang. Ji Xiang pun menerangkan jika yang ia tahu itu adalah orang yang cukup baik dan sering membantu nelayan miskin. Besok paginya Ji Xiang pun berjanji akan membawa Tang San ke tempat itu. Esok harinya mereka pun memulai perjalanan untuk menemui Kapten Bajak Laut Parfumville. Ji Xiang menjelaskan kalau grup bajak laut Parfumville itu ada 3.000 orang dan 200 di antara mereka merupakan seorang master jiwa. Yang paling kuat adalah Kapten Bajak Laut itu sendiri yang berlevel 68. Hingga sampai di base camp para bajak laut, Tang San pun sangat terkejut ketika melihat semua teman-temannya yang dalam keadaan digantung. Dia pun segera pergi menyelamatkan mereka. Tang San pun menjadi sangat marah apalagi saat melihat Xiao Wu yang didekati oleh sang kapten bajak laut. Tang San langsung mengamuk dan ingin membunuhnya. Hingga akhirnya terjadilah sedikit pertarungan antara Tang San dan kapten bajak laut Parfumville. Pertarungan sempat dihentikan oleh Hong Jun untuk sementara. Hong Jun berkata kalau semua ini hanyalah salah paham dan kapten bajak laut itu sebenarnya sedang menyelamatkan mereka. Hong Jun pun sempat mengingat kembali tentang apa yang terjadi setelah mereka berpisah waktu itu karena saat kelelahan Hong Jun dan yang lainnya pun akhirnya jatuh pingsan dan mengapung di atas air. Waktu itu juga ada monster laut berumur 10.000 tahun yang berusaha menyerangnya.
Untungnya mereka sadar tepat waktu dan menghindar dari serangan-serangan monster itu. Namun, setiap serangan monster ular itu ternyata memiliki racun dingin yang menyerang ke tubuh. Dan Mubai pun telah teracuni dari awal. Mubai pun menyuruh Hong Jun dan yang lainnya untuk berhati-hati. Hingga akhirnya dengan kemampuan tulang ruh lengan kanan Hong Jun pun berhasil meledakkan monster tersebut. Hong Jun berhasil mengalahkan monster itu dengan satu serangan yang sangat dahsyat. Tampaknya Hong Jun juga adalah karakter yang sangat kuat. Namun untuk sekarang belum diperlihatkan secara penuh potensi terpendamnya. Akan tetapi ternyata racun dingin ular itu ternyata benar-benar sangat kuat. Semua orang di dekat area itu pun tiba-tiba menjadi pusing dan kehilangan kesadaran diri. Hingga akhirnya Kapten Bajak Laut Purple pun menyelamatkan mereka dan menjemur mereka agar bisa menghilangkan racun itu. Sebenarnya Martial Soul Kapten Purple itu juga adalah ular yang mereka jumpai di laut itu. Tipenya adalah tipe yang sama dan biasa disebut ular Viper ungu. Karena tipenya sama, ia pun bisa menyerap racun-racun yang ada di tubuh Mubai, Hong Jun, Oscar, dan yang lainnya, serta menjemur mereka untuk menghilangkan efek membeku itu. Setelah Hong Jun selesai menerangkan, Tang San pun kemudian sudah mengerti kalau semua ini hanyalah salah paham. Tang San pun menggunakan inti energi ular kepala 10 yang ia dapatkan dari kota ranah pembunuh untuk menyembuhkan seluruh teman-temannya tersebut. Karena sifat api energi ular kepala 10 sangatlah murni, kondisi semua teman-teman Tang San pun perlahan namun pasti mulai membaik. Setelah itu Tang San meminta Xiao Wu dikembalikan. Untuk menyelesaikan masalah, ia pun berkata kalau Xiao Wu sebenarnya adalah tunangannya. Namun, Kapten Bajak Laut menolak hal itu, karena ia juga memiliki rencana kepada Xiao Wu agar tetap tinggal di Pulau Dewa Laut tersebut. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertaruh. Tang San berkata ia tak akan menggunakan kekuatan jiwa sama sekali untuk menangkap Kapten Bajak Laut. Dan apabila dalam waktu satu batang dupa habis belum juga tertangkap, maka Kapten Bajak Lautlah yang menang. Dan Tang San berjanji akan melakukan apa saja apabila Kapten Bajak Laut yang menang. Namun, apabila Tang San yang menang, maka Tang San ingin dipanggil bos baru oleh para bajak laut. Pada akhirnya Kapten Bajak Laut itu pun setuju untuk bertaruh dengan Tang San. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Di tengah pertarungan, Tang San sempat salah menangkap orang. Karena itu hanyalah salah satu prajurit yang memiliki kemampuan berlari cepat. Kapten Bajak Laut yang sebenarnya masih berada di tempat lain. Ia pun berpikir untuk berenang ke laut saja, karena sangkanya Tang San tak akan bisa menangkapnya apabila berada di laut. Namun tiba-tiba Tang San sudah muncul dari belakang dan terus mengejarnya. Hingga akhirnya pertarungan terakhir pun terjadi untuk menangkap Kapten Bajak Laut. Dalam suatu waktu, Tang San pun terjebak dalam teknik keenam kemampuan jiwa sang Kapten Bajak Laut. Tang San pun sepertinya akan sulit keluar dari kurungan tersebut. Sedangkan sang kapten ia pun sudah akan terjun untuk berenang ke laut dan pastinya akan menjadi lebih sulit ditangkap oleh Tang San. Begitulah sekilas alur cerita dari film ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton, subscribe, like, dan share film ini. Untuk saran dan kritikan silahkan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, link film Soul Land episode 156 sampai dengan episode 165 ada di deskripsi. Sampai bertemu di episode selanjutnya.